Ya Pak ya, masih ngambang Pak, kami intinya minta hak kami. Sudah 4 tahun. Gabung dalam operasi Bersatu Arah Maju atau kerap disebut BAM mencurahkan isi hati mereka yang terzalimi. Betapa tidak, bisa Pak Jokowi setelah menyerahkan lahan luas 691 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dengan nomor SK 1989/PSKL/PSL/PSL.0/4/2018 tanggal 19 April 2018 yang diharap dapat mensejahterakan masyarakat itu malah berujung kepedihan. Pasalnya, setelah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2018 lalu kepada Ketua Koperasi BAM, masyarakat yang seharusnya menerima hasil dari tanaman kelapa sawit di lahan tersebut hingga kini tidak pernah menerima hasil panen dari lahan mereka. Ya, tentu hal ini membuat perwakilan ratusan anggota yang tergabung dalam operasi Bersatu Arah Maju itu melaporkan tindakan ketua mereka yang berinisial S alias P ke pihak berwajib. Di samping itu, Poniman berharap kepada Presiden Jokowi mendengar aspirasi mereka di mana hak mereka tersebut segera kembali ke tangan mereka. Berikut SK yang telah diberikan. Karena untuk pernah di rat tahunan tidak pernah diadokan bukan di dalam SK yang dikumpulkan, yang di luar orang SK yang dikumpulkan. Satu, kedua, Sarpani ini menyatakan bahwa aset-aset koperasi itu bukan milik koperasi, itu milik Bumdes. Jadi di situ kesalahan Sarpani atau memang Sarpani itu tidak benar. Terima kasih. Pak, dari lahan kepada masyarakat yang sempat menerima SK dari Presiden sampai terus membantu akhirnya kan waktu diundang kan itu kan kami tunggu lari alhamdulillah nyampe sekarang sepeser pun tidak dapat dari koperasi, apalagi bantuan dari orangnya pun orang koperasi tidak ada yang datang ke kejadian ini. Berapa total warga yang harus mendapatkan haknya, Pak? 380 dengan luas lahan berapa, Pak? 691. Sekarang dikuasai oleh Bapak Sarpani, tidak dibagi ke masyarakat. Dan masyarakat agar diberikan dampak supaya dibagikan ke masyarakat yang tercantum di dalam SK jumlah 380. Seharusnya sudah dibagikan sejak tahun kapan, Pak? 2018. Langsung 4 tahun lah ya. Perkara khusus. Kata khusus ini ya memang langka ya. Biasanya kalau di Polda itu cukup gelar perkara khusus. Cuman karena ada kata khusus bahwa ini kita sikapin bahwa adanya perhatian dari pihak-pihak pimpinan yang tertinggi, mulai dari Kapolri, Kapolda sampai Kapolri. Perlu kami sampaikan bahwa dalam gelar perkara tadi sudah kita buktikan dalil-dalil hukum kita. Apa itu? Berupa penggelapan yang dilakukan oleh Sarpani alias PPN. Kemudian yang kedua, bahwa adanya dugaan jual beli lahan. Oknumnya ada data kita, bahkan sudah kita somasi, bahkan kita sudah laporkan ke Denpom sebagai pihak yang berwenang, ya, bahwa oknum TNI itu sangat jelas sekali ada jual beli, nilainya diduga 350 juta yang jual beli dengan PPN dengan nilai lahan yang dikompensasikan sebesar 150 hektar. Ini masih diduga, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah sampaikan bahwa penggelapan ini sangat jelas. Hasil yang didapat PP bila kami asumsikan saat ini itu mencapai sekitar 79 miliar. Ini sangat fantastis dalam kurun waktu 3,5 tahun. Nanti kita memperkaya diri. Nah, Undang-Undang Tipikor di nomor 20
ini jelas sekali. Nih, saya sampaikan di sini bahwa Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 disebutkan tentang tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi atau gabungan kelompok yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda sedikitnya 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kawan-kawan di media harus mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara Sarpani dan Teten, dugaannya cukup kuat, baik merugikan negara, penggelapan, penipuan, dan perampasan SK. Dalam rapat tadi, kami juga sudah mendesak kawan-kawan di Polres maupun Polda untuk segera menetapkan sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang kami sampaikan. Dari pihak lawan mengatakan bahwa SK itu tidak dibagi-bagikan. Salah, faktanya SK itu harus dibagikan ke 380 orang. Katanya harus disimpan. Apa dasar kawan-kawan yang pemegang lahan yang diberikan pemerintah untuk mengelola? Nggak ada, karena nggak ada SK dipegang. Inilah upaya-upaya saudara Sarpani yang masuk dalam tindak pidana penggelapan, penipuan, perampasan, dan pelanggaran Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi. Yang saya sebutkan tadi jelas kan, gimana nanti harapan kami secepatnya penetapan itu harus dilakukan. Kalau nggak, kami akan melakukan upaya hukum yang lain. Jadi kawan-kawan media, itulah sebagian yang akan kita proses nanti. Di dalam masih ada rapat kawan-kawan dari Polres maupun instansi yang terkait lainnya. Kita sebagai pelapor dan terlapor dipersilakan keluar dulu. Jadi sekali lagi, kami hanya ingin menuntut Polres sebagai penyidik, Polres Muaro Jambi sebagai penyidik secepatnya menetapkan. Sudah jelas, SK itu bukan satu. Pengacaranya mengatakan satu, faktanya 380 SK yang digelapkan. Dan ini salah satu contoh asli. Ini adalah SK asli, stempel asli basah. Jadi apa yang dilakukan atau disampaikan oleh pengacaranya itu sangat bertentangan dengan fakta yang ada dan yang terjadi saat ini. Jadi sekali lagi saya juga meminta kepada penyidik Polres maupun Wasidik Polda, Polda Jambi untuk secepatnya dengan 2 alat bukti, 15 saksi dan saksi ahli yang sudah diminta, itu sangat jelas bahwa apa yang dilakukan Sarpani merupakan tindak pidana